Pocket Spray ini kalau teman-teman pernah main game PS2 ini pakai ini kan supaya bisa namatin permainan. Wangi banget, sumpah, bohong. Ini yang Ya Allah, sumpah enak banget. Wajib teman-teman wajib beli nih ya. Nah Mas, kalau saya mau tanya sama Mas Wahyu. Mas Wahyu memilih dua produk ini untuk dijadikan usaha. Ini apa alasannya Mas? Apakah karena saya senang parfum nih, jadi saya usaha parfum, atau ada lain nih Mas? awalnya itu ini kan produk spesifik ya. Produk spesifik itu awalnya dari. Nah, ini yang penting nih Mas Wahyu. Kira-kira kalau saya pengen buka usaha gitu kan, apa sih Mas yang pertama kali saya lakukan? Pertama marketnya dulu. Cari marketnya dulu. Kira-kira marketnya sebesar apa? Kalau saya mahasiswa berarti market saya teman-teman kuliah dong ya? Selamat datang di podcast PKS Muda Kalimantan Timur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Pemirsa podcast PKS Muda Kalimantan Timur. Kembali lagi bersama saya Dimas. Kali ini kita kedatangan narasumber yang luar biasa, fresh banget wajahnya, muda, dan tentunya berprestasi di bidang usaha. Nah, teman-teman sekalian, langsung aja kita sapa narasumber kita yang hari ini udah hadir di studio podcast PKS Muda Kalimantan Timur. Selamat datang Mas Wahyu. Terima kasih Bang Dimas sudah diundang hari ini ke acara apa ya, PKS Muda. Iya benar, podcast PKS Muda Kaltim. Boleh diperkenalkan diri dulu Mas Wahyu? Ya, kalau nama saya Rizky Wahyu Ramadhani, biasanya dipanggil Wahyu. Saya bapak dari satu orang anak. Oke, jadi sudah menikah? Sudah menikah. Alhamdulillah, sudah punya satu anak ya? Iya. Laki-laki atau perempuan? Laki-laki. Oke, laki-laki. Umurnya berapa Mas? Umurnya mau 2 tahun nanti. Oh, sudah mau 2 tahun. Aktivitas selain di wirausaha, punya aktivitas apa lagi Mas Wahyu? Organisasi ada TDA. TDA, Tangan oh di iya. Atas. Tangan di atas, saya pernah dengar tuh Mas Wahyu. Iya. TDA, iya. Itu sih. Selain itu ya paling hobi ya, sisanya hobi sih. Oke. Kuliahnya di bidang apa dulu Mas Wahyu? Jauh sih, kalau saya kuliahnya di Unmul juga. Oh, di Unmul. Tapi Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan. Oh. Jurusan Manajemen Sumber Daya Perairan. Iya. Gak jauh beda Mas, saya pertanian. Nah, ya itu sih. Iya. Iya. Oke, di Unmul angkatan berapa tuh Mas? Saya 2010. 2010. Iya. Sama ya. satu angkatan 2010. Berarti Iya. kelahiran 92 saya. 92. Oh, sama, saya 92 juga. 92. Bulan 2. Bulan 2 saya 3. Berarti senior saya. Tapi Mas, saya kalau saya di umurnya dipercepat Mas, karena kan kalau di kampung saya itu Mas, di umur saya yang 92 itu sebetulnya kan kita nggak kuliahnya cepet ya. Iya. Jadi saya dicepetin beberapa bulan gitu. Kalau nggak salah Oktober saya. Oktober. Oktober dipindah ke Februari agar bisa masuk sekolah. Itu karena dulu kan dituntut bahwa ya tau lah ya 7 tahun Harus, baru ya, boleh baru masuk bisa SD ya. masuk SD ya, walaupun di kampung peraturannya udah ketat coy. Oke, Mas Wahyu, yang pengen teman-teman dengar, anak-anak muda, para pendengar podcast PKS Muda Kaltim ini pengen tahu nih Mas Wahyu mulai berwirausaha itu sejak kapan sih? Saya mulai berwirausaha itu sekitar lulus kuliah ya 2014. 2014 itu mulai pertama kali buka jualan sosis di Pramuka. Nah, sosis gulung gitu di roti digepengin pakai gilingan molen, baru dikasih tepung roti, udah baru digoreng, baru dijual. Oh gitu. Jadi memang setelah lulus gak mau cari kerja dulu Mas ya, langsung pengen usaha. Sempat berapa ya? 2 kali kayaknya masukin lamaran, habis itu udahlah usaha aja. Oh gitu. Iya. Apa motivasi Mas Wahyu dulu? Kenapa? Apakah gara-gara tidak diterima pekerjaan 2 kali, atau ada motivasi apa? Kok ya udah saya pengen usaha aja gitu. Mungkin dari ini kali ya, dari motivasinya dari lingkungan teman-teman, banyak yang wirausaha juga, coba-coba usaha waktu itu, terus dari bacaan buku, tontonan juga, mulai yang bawa-bawa wirausaha, karena memang backgroundnya orang tua saya dua-duanya memang jualan, basicnya pedagang. Gitu, pedagang.
usaha yang sosis itu berapa tahun tuh Mas digeluti? Nggak nyampe 1 tahun kalau nggak salah. Tutup? Iya ditutup. Karena biasalah baru-baru itu Heeh. semangatnya tuh kan naik turun ya. Oh iya, dan ini harus teman-teman tahu ya, Iya. para anak-anak muda yang pengen buka usaha, nggak ada yang muda ya Iya. Mas Wahyu ya. Jangan panas-panas lah. Jangan panas-panas itulah ya, gitu ya. Iya. Oke Mas, nah sekarang dari 2014 sampai sekarang, nah yang sekarang Mas Wahyu lakukan, usaha yang Mas Wahyu lakukan apa nih sekarang Mas? Lebih ke digital. Digital. Apa nama usahanya Mas kalau boleh tahu? Kenalkan.co. Kenalkan.co. Oke, kenalkan.co ya teman-teman. Nah, itu bergerak di bidang apa tuh Mas Wahyu? Kenalkan.co sendiri itu jasa digital branding. Nah, itu awalnya jasanya itu ngelolain sosial media Instagram. Jadi ada usaha yang nggak terkelola dengan rapi, sosial medianya khusus Instagram itu kita tawarin jasa untuk kelolain. Awalnya sih di situ. Gitu. Tapi akhir-akhir ini mulai masuk ke digital brandingnya biar agak lebih luas lagi jangkauannya. Iya, jadi kalau misalkan saya nih personal boleh nggak Mas? Personal sih bisa. Bisa ya. Cuman pasti nanti lebih banyak apa ya, keseharian nanti konten-kontennya. Kontennya Iya. keseharian. Oke, jadi kalau misalkan saya mau pengen membrandingkan diri dan saya malas, waktu saya nggak cukup, tinggal saya panggil Mas Iya. Wahyu aja ya. Gitu. Iya. Apa aja Mas yang didapatkan biasanya Mas penawarannya itu Mas? Biasa kita postingnya rutin Senin sampai Jumat. Terus dipostingin pastinya. Terus dibuatin jadwal postingan 1 bulan itu apa aja. Jadi gitu. nanti biasa klien ada revisi, ternyata punya promo di tanggal sekian, nanti bisa dimasukin di sesuai penjadwalan itu tadi. Jadi emang terschedule selama 1 bulan ya 1 Mas bulan, Wahyu ya. iya. Oke. Gitu ya Mas Wahyu. Jadi lebih banyak nanti teman-teman dibantu baik dia punya usaha maupun yang personal sendiri ya. Iya. Nah, kalau boleh tahu sudah banyak gak sih Mas yang pakai jasanya kenalkan.co nih Mas? Kliennya siapa aja Mas? Alhamdulillah ya, dipercaya. Kita ada di Pekanbaru ada pizza. Udah sampai ke Pekanbaru ya? Pekanbaru ada, Pontianak ada, Sangatta. Sangatta. Kita nggak boleh sebut merek ya. Iya. Tapi kalau mau disebut nggak apa-apa lah ya. Nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa sih. Paling banyak sih Samarinda. Samarinda, iyalah karena domisilinya di Samarinda ya. Samarinda yang dekat Hayumat. Oh, Hayumat yang di sini. Ya. Oh. Indihome Samarinda. Indihome. Iya. Itu kami yang pegang. Terus Samarinda Geper Express. Paling baru sih ada toko handphone mau buka namanya Autopon. Nah, itu branding mulai dari awal. Dari pembuatan logonya, kontennya sampai masuk advertisingnya juga. Waduh, lengkap banget ya. Nah Mas, misalkan saya nih Mas pengen buka usaha baru nih kan, saya mau fokus sama usaha saya, tapi saya nggak ngerti nih cara membrandingkan diri. Nah tapi saya juga yang namanya buka usaha baru ya, tentunya modal kan terbatas Mas, ya kan. Nah, kira-kira nih Mas Wahyu, paket paling murahnya berapa sih Mas kalau saya mau kerjasama dengan kenalkan.co? Kalau paling murah sekarang dia per bulannya 1,5 juta. 1,5 juta. Itu dapat apa aja tuh Mas? Kita dibantu apa aja? Timeline postingan 1 bulan. 1 bulan ya, setiap Senin sampai Sabtu sih. Sabtu. Ya, udah oke banget tuh. Terus layout postingan kita yang atur. Ada yang paket sudah sama foto juga. Jadi kalau misalnya usahanya di kuliner itu include foto juga. Include foto, nanti dibantuin di fotonya, desain foto ya. Nih, oke teman-teman ya, bagi yang para pendengar yang baru memulai usaha, pengen dibangun brandingnya biar keren, nggak usah capek-capek lagi mikirin bagaimana sih desain yang bagus, keren dan sebagainya. Nanti langsung aja dikenalkan.co, nanti dibantu dengan Mas Wahyu ya. Dan sudah terpercaya Mas, udah banyak banget klien yang menggunakan jasa dari kenalkan.co. Selain itu Mas, ada usaha apa lagi yang Mas Wahyu punya selain kenalkan.co? Nah kalau selain kenalkan, saya pribadi itu ada ilmu-ilmu yang didapat dipraktekin juga. Jadi makanya saya memang basicnya otodidak desain. Jadi saya
senang desain produk, makanya saya buat produk tuh ada Pavel, ada Syakir. Itu yang Pavel itu pembersih sepatu, sama yang Syakir itu parfum muslim sih. Oke, Syakir Papa. Ini bukan Syakir Daula ya. Syakir parfum muslim dan Pavel adalah produk untuk membersihkan sepatu ya. Nah, dan produknya itu teman-teman sudah dibawa nih ya. Udah datang nih di studio kita. Kita coba sama-sama review ya. Siap. Kita sama-sama lihat nih produknya apa aja. Nah, teman-teman, kita udah kedatangan produk yang dimiliki oleh Mas Wahyu ya. Ini adalah apa, Mas Wahyu? Pavel ini instant cleaner. Instant cleaner, instan cepat cleaner membersihkan ya, membersihkan cepat sepatu Anda ya. Nah, teman-teman kalau beli produk ini kita boleh review ya Mas ya. Apa aja sih di dalamnya? Nah, maka teman-teman akan dapatkan yang pertama ini apa Mas Wahyu? Foam cleaner. Foam cleaner ya. Nah, teman-teman jujur ya, saya juga mungkin karena saya yang katro kali ya, saya baru denger nih ya. Teman-teman studio baru juga nggak? Kayaknya baru juga nih, ya kan? Nah, ini ada ini apa tadi foamnya ya? Foam cleanernya. Foam cleanernya, kalau bahasa kita sabunnya lah ya. Sabun. Sabunnya. Terus nanti teman-teman dapat nih sikatnya. Sikatnya ini unik juga, simple, kecil, minimalis ya, enak dibawa kemana-mana. Dan terakhir lap microfiber. Nah, lap microfiber, ya kan? Pokoknya pakai ini adalah cepet bersihnya ya. Nah, tapi gimana? Ini bener-bener bersih kan, Mas? Dicoba aja. Kita coba. Ini langsung kita coba di studio. Apakah produk ini mampu membersihkan secara kinclong sepatu-sepatu kita? Tolong, admin ada yang bawa sepatu, tim kreatif? Kalau tim kreatif ada yang bawa sepatu, kita langsung coba sama-sama. Ini buat teman-teman yang nggak sempat bawa sepatunya ke laundry sepatu. Ini saya yang pakai atau Mas Wahyu? Mas Wahyu aja ya, karena saya tidak terlatih guys. Oke ya, teman-teman bisa dilihat. Apa dulu nih Mas kalau kita mau menggunakan, caranya gimana dulu Mas? Caranya sih langsung aja. Ini sepatu baru disiapin ini microfibernya. Oke ya. Jadi nggak usah dibasahin dulu ya Mas? Nggak usah. Oke nih teman-teman. Jadi yang pengen cepet sehari udah bahkan hitungan jam udah kering pakai ini. Iya. Oke, sip. Gimana Mas? Jadi pertama kalau biasa kita hilangin dulu debu-debunya. Debu-debunya sepatunya dihilangin. Nah, ini karena dia sifatnya foam cleaner, jadi dia apa ya? Bahasanya active agent kali ya. Active agent. Apa itu Mas active agent? Kata gue coy. Jadi kita cukup semprotin aja terus didiamin bentar, nanti busanya bekerja bersihin. Jadi habis itu gitu. Bisa kita lap langsung atau kita sikat biar Oke. tambah bersih. Coba Mas gimana Jadi, bentuk biar saya lebih ngerti. Ini foamnya Nah, taruh dulu. Oke, ini dibiarin dulu Mas. bisa dibiarin atau langsung kita sikat. Oh gitu. Nah, jadi bedanya apa kalau dibiarin sama disikat Mas? Kalau untuk yang noda-noda ringan bisa dibiarin aja, tapi kalau yang nodanya agak nempel, misalnya ada bekas aspal atau kena ban ya, kena ban. kesenggol ban, nah itu mesti pakai sikat. Oh gitu. Nanti udah tinggal disikat begini aja. Oke, disikat. Sipnya ini teman-teman ya, disikat. Kalau yang nodanya berat ya, tapi jangan juga yang teman-teman habis jalan dari tanah liat gitu ya. Nggak bisa itu. Ini kadang kan kita mau ke undangan, betul. undangan buru-buru nggak sempat lagi bawa ke laundry sepatu. Iya. Nah setelah itu tinggal dilap gini aja. Oke, wah, kita lihat ya teman-teman, ini yang tadi ya, ini sebelah sini ya. Jauh banget nih ya perbedaannya ya teman-teman. Kelihatan dong ya. Kelihatan dong ya. Nih putih banget nih ya. Kalau di sini lihat di kamera, lihat langsung nih putih banget. Dan ini bedanya yang tidak diberikan perlakuan tadi ya. Wah, keren banget ya. Udah langsung coba boleh saya lihat Mas. Teman-teman langsung kering nih. Ya. Wah, luar biasa keren. Ini teman-teman yang biasa punya sepatu putih kan biasa tuh kotor tuh kuning putih-putih sini kan. Nah, pakai ini udah simple ya. Nggak lagi minder, nggak lagi insecure. Iya, gitu ya. Oke, ini produk yang Mas Wahyu punya selain tadi branding marketing, branding digital branding. Sampai produknya sih, produk branding. Ini produknya namanya Pavel, yaitu pembersih sepatu dengan cepat tanpa harus dicuci ya.
Tadi dapatnya 3 produk. Nah, ini nih. Kalau saya sih favoritnya ini Mas, parfumnya. Parfum ya. Keren banget nih. Ini ada 2 teman-teman. Parfumnya teman-teman tinggal pilih mau yang model apa, yang model kayak gini yang bisa dibawa kemana-mana ya, taruh di kantong. Pocket spray. Pocket spray ini kalau teman-teman pernah main game PS2 ini pakai ini kan supaya bisa namatin permainan. Kita coba ya. Zulfikar. Wangi banget coy. Ini tahan lama Mas? Insya Allah 6 jam. 6 jam? Oh 6 jam ya. Luar biasa. Memikat 6 jam. Kalau yang ini sama 6 jam Sama, juga? sama. Bedanya cuman bentuknya aja, tempatnya. Ya, beda tempat. Tempat aja ya. Asli teman-teman jujur ini wangi banget, sumpah bohong. Ini yang kemarin coba bagi-bagi sampel, ternyata yang banyak feedbacknya yang disuka nih yang ini. Oh, ini yang paling senang ya. Ini yang ya Allah, sumpah enak banget. Wajib teman-teman wajib beli nih ya. Nah, Mas, kalau ini nih kita mau dapatkan ini kita harus keluarkan gocek berapa nih, Mas? Kalau Yang ini nih ya, harga teman-teman. normalnya kita rilis di 180.000. Harga normal. Cuman kita lagi promo di Shopee jadi 99.000. 9 menceratkan saking semangatnya. 99.000 coy. Jangan lupa beli di Shopee. Apa nama akun Shopee-nya Mas? Di Shopee itu pavel.official. Pavel.official. Banyak nggak yang apa akun abal-abal Mas? Belum ada. Belum ada ya insya Allah Belum ya. terkenal Belum. soalnya. Nanti ya ini karena produknya juga baru Mas ya. Nah teman-teman dengan 99.000 teman-teman udah bisa dapat dengan cara pesan di Shopee ya teman-teman sekalian. Nah kalau ini Mas saya mau kalau yang ini apa sih tadi namanya Mas? Pocket spray ya. Pocket Sakir. spray ya Sakir yang pocket spray ini saya harus keluar gocek berapa nih Mas? Itu 25.000. 25.000. Berapa mili nih? 18. 18 mili. Kalau yang ini Mas? Kalau yang 50 itu mili. 50 milinya itu 100.000. 100.000 Iya. nih ya. Tapi sih kalau saya boleh rekomendasi buat teman-teman aktivitas yang mau kuliah, mau bekerja nih, asli cocok banget sih. Kalau itu dia apa ya? Bibitnya itu kan 50 mili. Jadi 50%-nya bibit. Ini Bibit bibitnya. parfumnya. Jadi Buat teman-teman yang bisa lebih tahan lama daripada yang ini. Iya, yang sering beli-beli. Saya segini gitu. Enak nih, Mas. Ya. Yang sering beli parfum-parfum isi ulang tuh pasti tahu ya. Mana bibitnya, mana yang apa campurannya ya. Gitu. Oke, dan ini kita bisa beli di Shopee juga. Ya bakal rilis di Shopee insya Oh Allah iya, minggu dan depan. ini produk baru berarti? Ya, baru. Oh produk baru teman-teman ya. Ada promo juga nggak Mas? Ada sih pasti. Ada ya, tentunya ada promo. Nanti tunggu aja teman-teman. Kalau kita mau ngecek terus nih Mas, update Instagramnya apa namanya Mas? Instagramnya juga sama pavelofficial.id. Pavelofficial.id, silakan di follow ya Mas ya. Pavelofficial.id. Instagramnya ya teman-teman akan biar tahu kapan launchingnya dan kapan bisa mulai order parfum keren ini. Asli wangi banget, enak. Wah keren banget nih Mas Wahyu produknya ya. Ada pembersih sepatu, ada parfum, bahkan ada parfum sholat untuk dibawa kemana-mana aja, simple guys, tinggal ditaruh di kantong. Nah tapi ini Mas Wahyu yang bikin saya penasaran nih ya. Kan kalau saya ini Mas termaksud orang yang terlalu banyak memikirkan, saya ini bagusnya usaha apa ya, bingung gitu. Nah saya mau tanya sama Mas Wahyu. Mas Wahyu memilih 2 produk ini untuk dijadikan usaha, ini apa alasannya Mas? Apakah karena saya senang parfum nih jadi saya usaha parfum atau ada lain nih Mas? Awalnya itu ini kan produk spesifik ya. Produk spesifik itu awalnya dari masalah ya, terus kita buatin solusinya. Misalnya ini masalahnya mau bersihin sepatu nggak pakai ribet, nah solusinya kita buat instant cleaner. Nah itu awalnya saya belajar itu dari channelnya Mas Arli Kurnia, channel YouTube. Saya nonton Mas Arli Kurnia. Nah dia di situ nyebut produk yang modalnya bisa mulai cuman 100-200 ribu tapi punya margin keuntungan yang gede. Oh dan ini termaksud yang produk itu ya Mas Iya, ya? masuk. Oh jadi ini modalnya nggak sampai jutaan? Enggak, jadi Wah. punya 200-300 ribu udah bisa buat Udah modal. bisa nih buat teman-teman yang masih kuliah, yang pengen punya usaha, modal nggak terlalu banyak nih bisa ya Mas Wahyu ya. Iya. Nah, kenapa pertanyaan besar saya kenapa Mas Wahyu memilih ini gitu?
Kenapa milih ini? Ya tadi kembali ke marginnya. Oh, satu karena margin, Terus buatnya enak juga. enak juga. Nggak perlu modal besar. Kebutuhan ini konsumen Nah, kira-kira produknya banyak nggak, ya Mas? benar, dari marketnya juga bagus kan, anak muda pakai sepatu itu banyak. Oh, dan itu ada risetnya nggak sih, Mas? Yang kayak gitu-gitu, Mas? Ada sih. Ada ya. Ya, kita biasanya saya belajar sama Mas Arli itu cara riset marketnya pakai Google Trend. Oh, Google Nanti Trend. ketik aja misalnya kita mau ngetahuin tren suatu produk, misalnya obat jerawat, nanti ketik aja di Google Trend, lihat aja grafiknya. Kita ganti di Indonesia 5 tahun terakhir, apakah dia menanjak atau turun. Oh, kalau dia menanjak berarti kebutuhan konsumen akan produk jerawat Itu bagus. bagus. Oh, begitu. Nah, itu teman-teman ya. Nanti lebih spesifik kita bahas lah ya terkait bagaimana penggunaan Google Trend lah ya, teman-teman ya. Kita hari ini pengen bahas lebih yang sederhana saja, bagaimana kemudian teman-teman tahu cara untuk memulai usaha ya, Mas Wahyu ya. Nah, ini yang penting nih, Mas Wahyu. Kira-kira kalau saya pengen buka usaha gitu kan, apa sih, Mas, yang pertama kali saya lakukan? Pertama marketnya dulu. Cari marketnya Iya. dulu. Kira-kira marketnya sebesar apa? Kalau saya mahasiswa berarti market saya teman-teman kuliah dong ya? Enggak juga ya enggak sekarang. juga. Karena sekarang sudah serba digital ya, teman-teman ya. Sekarang kan multi platform ya. Oh iya benar, udah semuanya bisa saling terhubung dengan dunia yang begitu luas lah ya. Jadi nggak ada lagi sekat-sekat Ya. market itu cuman di kalangan mahasiswa ya. Oke. Yang pertama cari dulu market ya. Iya, terus kita pilih masalah apa yang mau diselesaikan. Jadi setelah tahu marketnya siapa, baru cari masalahnya yang mau Iya, diselesaikan. misalnya gini, kalau saya dikenalkan, yang saya lihat banyak yang punya usaha, tapi sosial medianya nggak terkelola dengan baik, ya kan? Masalahnya sosial medianya nggak terkelola baik, ya udah kita cari solusi, kita selesaiin masalahnya, kita kasih solusi. Ini kalau sosial media mau terkelola dengan baik, ini solusinya loh. Nah, Gitu. Oh, jadi usaha yang Mas Wahyu lakukan ini kenalkan.co berangkat dari situ ya, Iya. Mas. Dunia serba digital, namun orang bingung cara mengelola ya sosial media. intinya masalahnya apa, solusinya apa, bisa nggak diketemuin. Oh, gitu. Bisa nggak kita buat solusinya? Kalau bisa buat solusinya dan bisa jadi penghasilan, ya coba aja walaupun bukan passionnya. Ya. Nah, menarik tuh, Mas, passion tuh ya. Kira-kira, Mas, kalau saya ini kan banyak kan orang yang bilang saya nggak mau usaha itu karena bukan passion saya. Sebenarnya ngaruh nggak sih, Mas, dalam dunia usaha tuh antara passion dengan usaha yang kita geluti? Bisa iya, bisa enggak sih. Bisa iya, bisa enggak ya. Tergantung sudut pandang orangnya. Tapi kalau saya walaupun saya nggak passion, misalnya saya nggak passion di kayak kenalkan kan punya foto produk ya, fotografi kan, saya nggak passion di fotografi. Nggak, bukan bahasanya nggak ahli lah ya. Nggak ahli ya. Nggak ahli. Nah, tapi kan kita bisa rekrut tim yang memang passion di situ. Oke, memberdayakan ya. Ya, nah jadi terus bilang, tapi kan saya nggak passion juga misalnya. Tapi kalau ada uangnya gimana di situ? Wow. Kalau saya sih apa ya, diajarin kali ya, atau dikasih tahu, ya udah hajar aja walaupun nggak passion tapi bagus pasarnya, udah ya, Ya. dicoba aja, Mas coba ya. aja. Oke, dan ini termasuk membangun mental itu luar biasa dong, Mas ya. Iya. Apa ya, kita nggak suka tapi ada dapat penghasilan dari situ kan. Iya. Oke. Jadi itu yang pertama, Mas ya, tahu dulu marketnya, kemudian cari masalah untuk menyelesaikan masalah tersebut, Cari solusinya, masalahnya, masalahnya, cari solusinya. Iya. Kemudian jangan berpikir bahwa passion itu menentukan usaha kamu ya. Karena kita sekarang ini kita berharap pekerjaan kita ketika itu menghasilkan jauh lebih banyak, kenapa enggak kita coba. Selain itu ada lagi, Mas? Kalau yang saya tekankan sih, pokoknya masalahnya apa, bisa nggak kita buat solusinya. Nah, itu aja. Nah, Mas Wahyu, ada nggak sih cara bagaimana mendapatkan masalah itu? Kalau menemukan masalah itu ada dua, kita bisa galinya itu dari
pertama dari benda di sekitar kita, terus aktivitas kita sehari-hari itu apa. Oke, bisa dijelaskan Mas dari yang pertama itu? Contohnya misalnya benda di sekitar kita tadi ada sepatu ya, contohnya sepatu. Di sepatu itu masalahnya apa aja? Kotor pertama, terus ada bau sepatu. Terus apa, solnya misalnya suka kebuka. Nah, terus solusinya apa? Solusinya yang kotor kita bisa buatin pembersih sepatu. Terus kalau bau kita bisa buat vakum sepatu. Terus solnya berarti kita bisa buat lem mungkin yang buat sepatunya. Oke. Itu dari benda ya. Nanti lihat kalau kacamata apa aja masalahnya, motor apa aja sih masalahnya. Jadi bener-bener benda-benda di sekitar kita ya. Terus masalahnya itu kita bisa nggak buatin solusinya. Terus kalau iya. kegiatan sehari-hari misalnya kita keramas masalahnya apa sih? Rambutnya rontok, rambutnya kering, ketombean. Solusinya bisa nggak kita buatin obat anti ketombe, bisa nggak? Nah gitu. Terus kita lagi ngobrol di ruangan, misalnya ruangannya apa? Misalnya kurang wangi, berarti kita bisa nggak kasih solusinya buat parfum ruangan. Nah, gitu-gitu aja. Jadi berangkat dari yang di sekitar kita. Oke, itu teman-teman ya, dikasih tahu hari ini ya. Kalau mau ikut kelasnya mungkin berbayar kali ya. Lumayan. Lumayan waktu tuh. saya ikut itu ya kelas sebenarnya simpel, cara gitu simpel, cuman kita nggak kepikiran. Waktu bayar ke kelas itu lumayan sih belajar. Iya. Jadi teman-teman kalau mau mendapatkan mencari tahu apa masalahnya, cukup dua, yaitu satu benda di sekitar kita, yang kedua adalah aktivitas kita sehari-hari. Oke, makasih, luar biasa nih ya, kita undang Mas Wahyu hari ini ya. Nah, Mas Wahyu, ini yang pengen banget kayaknya teman-teman tahu, Mas Wahyu. Ya kan di penonton podcast PKS Muda kan ini juga paling banyak anak-anak muda ya, bahkan masih ada yang kuliah, bahkan pelajar. Nah, kalau mereka ini pengen buka usaha, pengen belajar buka usaha, apa sih Mas Wahyu yang harus mereka lakukan dulu? Pertama, kalau mau buka usaha coba mulai dari reseller dulu. Belajar jualan lah. Belajar jualan. Kan itu yang paling penting ya Mas ya. Jangan seolah-olah uang banyak, aku langsung buka kafe, buka hotel ya. Emang siapa ya gitu. Yang penting reseller dulu, bisa juga dropship. Intinya yang seputar jualan lah. Pokoknya di situ dulu. Kalau ini rekomendasi Mas Wahyu buat teman-teman yang pengen belajar mulai, coba deh ya. Karena di situ mungkin teman-teman akan belajar yang namanya kerja keras sih Mas Wahyu ya. Mungkin penolakan. Wah, itu tuh yang yang seru ya sebetulnya ya. Cerita-cerita itu tuh pengalamannya. Oke, jadi belajar itu dulu ya Mas ya. Setelah itu Mas boleh kemana tuh Mas setelah itu? Setelah itu kalau mau buat produk misalnya, udah percaya aja sama produknya. Kalau memang ada banyak masukan, diperbaikin sambil jalan. Yang penting dibuka dulu, terus percaya aja sama produknya, percaya diri juga. Oke, sip, luar biasa. Itu tuh teman-teman ya, buat semuanya. Bagi yang pengen buka usaha tuh lebih baik belajar dulu, di jualan dulu, bisa reseller, bisa dropship dan sebagainya. Intinya teman-teman belajar dulu, coba ya biar merasakan bagaimana atmosfernya ketika memulai usaha. Nah, oke, Mas Wahyu, untuk closing statement kita sudah berada di penghujung acara. Kira-kira pesan untuk seluruh anak-anak muda yang menonton video ini terkait bagaimana kemudian memulai usaha dan motivasi agar mereka mau berusaha di usia muda. Jadi buat teman-teman yang mau mulai berwirausaha ya, pertama pasti harus percaya diri, terus gigih, pantang menyerah. Terus jangan suka cari-cari alasan, jangan suka nyalahin keadaan. Kalaupun salah pasti baliknya ke diri kita sendiri, karena yang suka bikin ribet pikiran kita. Terus modal nggak harus gede, usahain kalau baru-baru mulai modalnya di bawah 5 jutaan dulu. Bagus-bagus syukur-syukur bisa di bawah 1 juta dulu modalnya, karena kita kan usaha itu bicara pengalaman. Jadi ya syukur-syukur bisa langsung laris ya, tapi prosesnya sih lebih menghargai ke prosesnya nanti. Nah, terus banyak silaturahmi, terus cari mentor,
Nah itu sih yang paling penting kali ya. Oke, baik, terima kasih Mas Wahyu atas closing statementnya, pesan untuk seluruh anak-anak muda ya, luar biasa banget teman-teman, bisa dicatat tuh ya closing statement dari Mas Wahyu untuk teman-teman semua yang ingin memulai usaha baru ya. Terima kasih banyak udah sharing sama seluruh teman-teman pemirsa di podcast PKS Muda Kaltim, dan terutama untuk teman-teman yang ada di studio terkait bagaimana sih kita memulai usaha dan bagaimana tantangan dan sebagainya. Terima kasih sekali lagi Mas Wahyu udah hadir. Ya, Semoga banyak juga. usahanya lancar ya Mas Wahyu ya. Amin. Semoga teman-teman di sini juga lancar urusannya. Amin. Cepat juga suksesnya. Amin. Doakan kita semua Mas Wahyu bisa memulai usaha. Amin. Dan saya teman-teman tertarik untuk join usaha jualan parfum sama Mas Wahyu. Ya oke, teman-teman, sekian dari saya. Terima kasih udah hadir. Tetap tetap pantengin terus YouTube PKS Muda Kaltim, dan jangan lupa like dan subscribe dan share. Jangan lupa juga di komen di YouTube PKS Muda Kalimantan Timur. Saya Dimas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.